Harimau Melaya gagal layar ke Piala Asia. Sedih, geng. Bagi kawan-kawan yang terlepas, Malaysia telah kalah kepada Tajikistan 1-0 dalam game kelayakan Piala Asia 2025. Bawah 20 tahun. Walaupun ada satu lagi game menentang Sri Lanka, tapi pasal kita dalam kumpulan yang ada 5 pasukan, hanya 3 game pertama dikira. So, kira nasib tak baiklah, kita kena lawan tim yang kuat dulu. Malam tadi, Harimau Muda main jauh lebih baik berbanding game sebelum ini menentang North Korea di mana kita sangat defensif. Separuh masa pertama agak seimbang dan kedua-dua pasukan ada peluang masing-masing untuk menjaringkan gol. Masuk separuh masa kedua, Harimau Melaya mengawal game terutamanya kawasan tengah. Walaupun kita menguasai permainan, sepakan padu pemain Tajikistan di sudut kotak penalti pada minit terakhir menamatkan perjalanan Harimau Muda ke Piala Asia. Sejujurnya, pasukan muda kita di bawah Juan Torres Garrido ada potensi untuk pergi jauh, geng. Kredit perlu diberi kepada dua pemain Harimau Muda iaitu Muhammad Abu Khalil dan juga Haikal Danish. Kematangan dengan cara mereka baca game memang terbaik. Apa yang kita perlukan sekarang ialah lebih kreativiti di final third dan juga penjaring gol yang klinikal. Apa-apa pun kita belajar daripada pengalaman ini dan jadi lebih baik di masa depan. Halo guys, jumpa lagi guys. Sangat disayangkan guys ya, tadi malam ya adik-adik kita timnas U17 harus pulang ya karena menelan kekalahan sangat telak dari Korea Utara 6-0 ya. Tapi kita tidak boleh berkecil hati ya guys ya. Di sini kita patut bangga kepada mereka ya. Mereka sudah menunjukkan perjuangan yang sangat-sangat luar biasa ya, dan mereka juga ya sudah lolos ke Piala Dunia U17 ya. Pokoknya tetap kasih semangat sama mereka ya, walaupun memang kita lihat permainannya tadi malam tuh di luar ekspektasi kita ya, tetapi biarlah ini menjadi pengalaman bagi mereka ya, supaya nanti mereka mempersiapkan diri ya untuk mengikuti Piala Dunia U17 di September nanti ya, supaya mereka juga memperbaiki diri mereka, di mana letak kesalahan-kesalahan mereka ya, mereka akan memperbaikinya ya. Dan lagi-lagi ini guys ya, ada salah satu media Malaides ya dan beberapa orang Malaides ya, ini mengomentari kekalahan kita. Dan lagi-lagi mereka itu memberikan sebuah sejarah masa lalu ya. Kalau boleh saya bilang, ini Malaides ini memang ya apa ya, mabuk sejarah. Dari segala semuanya itu mereka ini senang banget ya membahas masa lalu gitu ya. Nggak alam Melayunya, nggak mahawangsanya, mereka kan berpatok pada masa lalu, sejarah. Ya, giliran di sepak bola juga ternyata mereka seperti ini ya. Belum kita lihat nih guys ya komentar dari media Malaides dan beberapa orang Malaides ya. Kita lihat dulu guys ya beberapa cuplikan video ya. Apa benar weh? Derby serumpun buset dah antara Jepang Hijau dan Malaysia. Buset, Hasan Kiron jago goreng. Buset dah, penalti kah? Wah anjir, Hasan Kiron pas masih pakai seragam Jepang Hijau, sekarang udah Malaysia. Wah gokil Safawi guys ya. Mewah cuy Safawi guys. Oke, dari Jepang Hijau pada Rahman Joni dan gol Rahman Joni, anjir, jagoan aing juga. Apakah John Jos? Buset dah, John Jos mewah cuy. Anjir, wah, ini kalau nggak salah Malaysia menang nih guys. Wah, Salim dan oper dan gol lagi, gokil coy, dibantai-bantai Jepang Hijau. Pada itu kiper Hasan Serabun, anjir, Hasan Serabun guys, dan oper lagi dan gol lagi Malaysia. Wah gokil coy, ternyata guys yang Malaysia jago yang lawan Jepang Hijau doang. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U17 setelah hanya mampu bermain imbang 2-2, di mana Malaysia sebelumnya tertinggal 1-2 awalnya dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ini menjadi rekor buruk bagi Malaysia
di mana di edisi sebelumnya Malaysia berhasil lolos ke Piala Asia U17. Kali ini mereka gagal karena mereka kalah di laga pembuka melawan Uni Emirat Arab dan kemudian hanya bermain imbang 2-2 melawan Laos. Itu guys, beberapa cuplikan video ya di mana timnas Malaysia U17 gagal ya lolos ke putaran Piala Asia tahun ini. Ya. Yang jadi pertanyaan kita ya, sudah dia gagal lolos ke Piala Asia ya, sudah gagal lolos ke Piala Asia U20 juga ya kan, sudah gagal ke putaran Piala Dunia ya kan, masih saja buat komentar seperti ini guys. Ini apa maksudnya ya? Masa lalu lagi, sama aura pula itu katanya, sama auranya katanya. Ini ngeledek kita kan. Yang lucunya dia ini nggak lolos ke Piala Asia U17, ngeledek coba. Hah? Ini tipe-tipe M ini ya beginian. Kecuali kalau dia lolos, oke lah, bisa mungkin kita terima. Iya kan? Ini nggak lolos. Bisa dia buat kayak gini nih, coba bayangin teman-teman. Hah? Ngebahas masa lalu, sejarah, coba. Ini memang di sininya nih, nggak tahu kenapa ini, ya kan? Hah? Ada lagi nih guys, komentar dari orang tipe M, lihat ini. Kasihan katanya. Apanya yang kasihan? Kan nggak masuk akal gitu loh cara berpikir mereka ini. Sontak saja fans Indonesia nggak mau diam dong, ya kan? Langsung nih guys buat balasan buat si media Malaysia ini, ya. Balasannya seperti ini guys ya, komentar-komentar fans Indonesia. Kami tunggu di World Cup U17 2025. Mana ikut dia kawan? Tapi saya tahu kamu ngerosting aja ya. Siapa pemegang titel juara terbanyak Piala Merdeka? Ya jelasnya Malaysia ya kan. Keledai tidak pernah ikut lomba pacuan kuda, tetapi dia selalu menertawakan kuda yang kalah. Sama aura. Bener nih, kata abang ini, Triviyogananta ini. Keledai tidak pernah ikut lomba pacuan kuda, tetapi dia selalu menertawakan kuda yang kalah. Ya ini Malaysia sini ya kan, keledai tapi ngomentari kuda. Iya kan, korang tak layak pun katanya guys. Kenapa timnas Malaysia lebih sering main di Piala Merdeka daripada Piala Dunia? Jawab pakai bahasa Melayu. Si Pelon namanya guys. Di mana timnas U17 Malaysia? Kenapa mereka tidak terlihat? Apakah mereka lolos ke World Cup 2025? Atau di mana mereka? Aku tidak melihatnya. Kok ada negara ya nggak ikut kompetisi, menghina negara yang ikut kompetisi dan lolos Piala Dunia? Tak tahu malu memang Malaysia. Aib ASEAN. Malaysia gagal ke Piala Asia. Ini U20 ya guys ya. Tak pernah kalah Indonesia. Malaysia tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Hawi mau. Aura yang lawan Guam 1-1 kah katanya guys. Bintang bulan, astagfirullah. Saya janji bakalan hina Malaysia sampai gagal lolos Piala Asia nanti. Walaupun kalah 0-6 tapi main di Piala Dunia. Kalian Malaysia sudah gagal kualifikasi Piala Asia U17 tapi sombong seolah terbaik. Benar kata TMJ, orang Malaysia itu merasa diri paling hebat. Ini di futsal guys ya, Malaysia pernah kita kalahkan juga 6-0 ya. Tak masuk Pildu nih Pin. Tak usah dilayani akun ini, bukan kelas King Indo, Circle kita udah World Cup, bukan Merdeka Cup. Masa lalu aja yang dibahas.
timnas negara lu aja nggak lolos, bisa-bisanya ngerosting katanya guys. Ini suara-suara mana? Belajar nendang dulu Dik Malai. Sambil ngasih foto kekalahan Malaides ya guys, lawan Yaman 4-0. Kualitas orang Malai ya gini, ngejelekin timnas negara lain padahal timnasnya sendiri udah gagal duluan. Minimal ngaca lu, lebih parah jir. Nggak ada cermin kali di sana ya, nggak ada cermin, makanya mereka nggak pernah berkaca guys. Dia apa ya guys ya, terkesan ngejek kita gitu ya kan, ngejek dengan memberikan komentar ya saat mereka mengalahkan kita 5-1 gitu. Ini kan masa lalu gitu loh ya, sedangkan mereka ini nggak ikut Piala Asia tapi bisa ngejek begini, ini kan parah banget. Ya kan, seperti yang dibilang komentar teman-teman tadi ini. Parah memang, ya kan. Ya begini tipe-tipe M ini otaknya. Ya kan. Yang katanya pintar, ya, nggak tahu pintarnya seperti apa. Ngelihatnya kita dari mana pintarnya mereka ini? Mungkin ngelihatnya dari planet Mars sana, atau sampai ngelihatnya dari planet Pluto, itu baru kelihatan dia ini pintar. Mereka ini. Jadi gimana nih guys, menurut kalian guys, ngelihat media Malaides dan orang-orang Malaides ini guys, setuju nggak kalian kalau kita bilang mereka ini memang orang-orang pintar tapi ngelihatnya dari planet Pluto ya? Kasih komentar guys ya, dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.